Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah panduan tugas rangkaian seri dan paralel untuk hambatan. Baik, langsung saja. Berikut adalah file format panduan untuk tugas rangkaian seri dan paralel. Jadi di format ini kalian harus mengcopy semua bagian file ini dengan cara membuat Google Doc baru. Misalkan dari Google Drive Anda, pilih Google Dokumen untuk membuat doc kosong, kemudian copy semua isi dari file ini, di copy semua sampai habis tanpa menyisa satupun. Kita copy, Ctrl A, kemudian kita copy salin dan kita paste di tempat kosong ini dan kita tempel, Ctrl V ya. Kita tunggu beberapa saat. Baik, ini adalah hasil paste saya tadi ke dokumen yang baru. Silakan kalian beri nama sesuai kelas dan kelompok. Kemudian jangan lupa diisi nama anggota di sini, mulai dari nama. Jika ada 3 orang, diisi ke semuanya 3 orang, kemudian kelasnya dan nomor kelompoknya. Adapun nilai tabel 1 ini adalah nilai dari kelompok. Misalkan kelompok 1 untuk 1 ohm, R1, R2 nya 10 ohm, R3 nya 3 ohm, dan tegangan baterai V dalam satuan volt adalah 3 volt. Seterusnya sampai kelompok 12. Baik, kita akan masuk kepada bagian 1. Sebelumnya kalian jangan lupa untuk membuka simulasi ini terlebih dahulu. Berikut adalah tampilan simulasi yang telah saya buka. Kita masuk pada bagian 1, rangkaian hambatan seri. Pertama, bentuk rangkaian seperti ini: R1, R2, R3, kemudian V1, V2, V3 ini nanti adalah V1 adalah tegangan yang ada di R1, V2 tegangan yang ada di R2, V3 adalah tegangan yang di R3. Kemudian I1 adalah I yang melewati hambatan 1, seterusnya sampai I3. Kemudian rumus-rumus pada rangkaian seri, di mana R total adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Sedangkan I totalnya sama, yaitu I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total. Adapun nilai V masing-masing dari hambatan ini adalah V1 adalah I1 dikali R1 sampai dengan V3 seperti ini. Lalu kita akan masuk ke percobaan. Jadi kita rangkai, misalkan R1 saya kita rangkai 1 ohm, jadi siap resistor. Buat 3 rangkaian seri, 1 2 ya 3. Kemudian kita edit nilai yang ada di sini, nilainya klik saja resistornya, kemudian ubah nilai yang ada di sini. Misalkan tadi saya tetapkan di sini 1 ohm, kemudian resistor yang kedua misalkan saya maunya 2 ohm, kemudian yang ketiga misalkan 3 ohm. Kemudian siapkan baterai, ini dia baterainya. Oke, di sini saya edit, kemudian saya balik polaritasnya yang positif sebelah kiri misalkan, kemudian saya tetapkan misalkan nilainya 12 volt. Hubungkan masing-masing resistor dan baterai. Jadi seperti ini dihubungkan, langsung saja dihubungkan seperti menghubungkan kabel ke resistor dan kabel ke baterai, sama caranya, tidak ada bedanya. Hubungkan antara titik ke titik. Baik, seperti ini sudah selesai rangkaiannya. Kemudian kita kembali ke panduan, screenshot hasil rangkaian. Jadi rangkaian ini harus di screenshot, namun jangan lupa mencentang nilai yang ada di sini. Jadi valuesnya kelihatan semuanya, dicentang. Kemudian jika Anda ingin mengukur I1, jadi tinggal dipaskan di sini, misalkan I ini adalah nilai I1 atau I total, mohon maaf. Kemudian ini adalah voltmeter untuk mengukur misalkan V1. Ya, ini contoh mengukur V1. Kenapa terbalik negatif? Berarti dia terbalik ya. Oke, harusnya seperti ini. Kemudian screenshot
semua tampilan yang ada di sini. Oke, misalkan saya screenshot yang ini saja, mohon maaf. Kemudian saya copy dan saya paste ke kotak ini, screenshot hasil rangkaian tersebut ke dalam kotak berikut. Jadi saya tinggal mempaste gambar screenshot hasil percobaan tadi. Seperti ini tampilannya. Langkah berikutnya adalah kita akan mengisi tabel-tabel yang ada di bawah ini. Jadi kita tinggal menulis sesuai dengan percobaan. Jadi nilai sesuai simulasi ini adalah nilai yang kita ketikkan. Misalkan di sini R1 tadi 1 ohm, R2 tadi 2 ohm, R3 3 ohm, kemudian V total adalah 12 volt. Berapakah nilai V1? V1 dapat dicari dengan cara seperti ini. Jadi V1 adalah nilai V yang ada di R1. Jadi nilai V1 di sini tertera 2 volt, 2,00. Jadi misalkan kalian ketik 2,00, silakan. V2 adalah nilai V yang ada di R kedua, berarti kita geser V2 seperti ini, berarti 4 volt. Oke, kita ketik sini 4 volt. Kemudian V3 caranya sama, kita geser, kita letakkan di ujung-ujung dari hambatan ini 6 volt, dan kita ketik ke sini 6,0 volt. Kemudian I nya adalah arus yang terbaca di sini. Jadi ini I total, jadi tertulis 2 ampere, 2,0 ampere. Oke, ini adalah nilai yang diambil dari simulasi. Kemudian ini adalah nilai hasil perhitungan. Jadi pertanyaannya, berapakah nilai R total, berapakah nilai I total, berapakah nilai V1, berapakah nilai V2, berapakah nilai V3. Nilai-nilai ini harus kalian hitung dengan cara coretan, dengan menggunakan aturan-aturan yang ada pada rumus rangkaian seri. Misalkan saya sudah menghitung, anggap saja saya sudah menghitung. Jadi misalkan hasil hitungan saya simpan di sini. Misalkan saya copy, kemudian saya pastekan di sini, lampirkan screenshot coretan hasil perhitungan. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Jadi copy, oke, maaf, saya ulangi, caranya bukan copy tapi sisipkan gambar, kemudian pilih upload dari komputer misalkan, kemudian kita cari filenya, tempat kita mengcopy tadi. Misalkan saya tadi menyimpannya di sini, misalkan. Oke, ini misalkan ini adalah contoh hasil perhitungan saya. Jadi di sini R total adalah R1 ditambah R2 ditambah R3, jawabannya lah 6 ohm. Jadi saya tinggal ngetik sini 6 ohm. Kemudian I total adalah V total dibagi R total, 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi saya tulis di sini 2 ampere. Kemudian V1, ini ada V1. V1 adalah I1 dikali R1 sama dengan 2 kali 1 adalah 2 volt. 2 volt. Begitu pula dengan V2 4 volt hasil perhitungannya, dan V3 adalah 6 volt. Seperti coretan yang saya contohkan di sini. Jadi apabila nilai kalian berapa dicoret, dihitung sendiri dan ditulis pada tabel ini. Jadi berbeda dengan tabel yang ada di sini. Tabel ini khusus untuk simulasi, sedangkan tabel yang ada di sini adalah hasil perhitungan. Kemudian untuk rangkaian paralel, prinsipnya caranya sama, cara kerjanya. Jadi kalian tinggal merubah susunan resistor-resistor ini menjadi paralel. Jadi ini tinggal misalkan kalian diputus, kemudian digeser-geser untuk membentuk rangkaian paralel ya. Jadi dibentuk, dan ingat sesuaikan dengan gambar. Di sini gambarnya meminta R1 berada di atas, berarti yang ini 1 ohm berada di atas. Jadi sesuaikan. Kemudian di sini R3 ini berada di bawah. Ya, ini contoh saja. Kemudian ini, kalau kalian ingin agak sedikit rapi, ya ini hanya sedikit contoh saja.
kita sudah memiliki contoh di sini. Ada yang rangkaian paralel ya, ini contoh rangkaian paralel yang saya maksud, 12 volt, 1 ohm, 2 ohm, dan 3 ohm. Kemudian kalian tinggal sama caranya berapa harusnya dan berapa arus masing-masing dari rangkaian ini. Jadi caranya menentukan I1 tinggal kalian seret saja seperti ini, misalkan I1, ini adalah I2, dan ini adalah I3, dan seterusnya untuk tabel-tabel seperti ini. Jadi caranya mencari R1, R2, R3 sama, V totalnya berapa, ini dari simulasi I1, I2, I3, dan I total. Kemudian hasil perhitungan juga mirip seperti kalian harus mencari sendiri berapa R total, I total, I1, I2, I3. Jika kalian kesulitan dalam mencoret, kalian boleh menggunakan MS Word ya, equation, silahkan saja dilakukan screenshot sini. Caranya sama prinsipnya. Untuk bagian 3 dan bagian 4 tidak ada bedanya juga, hanya saja rangkaiannya diganti seperti ini, gabungan rangkaiannya ada seri paralel digabung, dan bagian keempat juga begitu. Tugasnya juga sama, monoton, hanya mengisi tabel, men-screenshot percobaan, dan men-screenshot coretan. Adapun jika kalian tidak bisa menghitungnya, cukup dikosongkan saja semampunya untuk bekerja. Jadi apa yang kalian mampu silahkan diisi. Sekian panduan tugas untuk rangkaian seri dan paralel.